Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas penyakit bawaan atau kerusakan yang sering banget terjadi pada motor injeksi, khususnya Honda Beat Spesi injeksi, Scoopy injeksi. Untuk injeksi yang cc 100 ya, 110 cc. Kalau yang 125 jarang terjadi, yaitu penyakitnya adalah berebet. Nah, untuk yang berumur sudah 5 tahun ke atas motornya ya, biasanya terjadi berebet dan kemudian agak susah mengatasinya ya. Kalau berebet cuma biasanya diganti ini TPS sembuh ya, itu sudah diganti full pump mungkin ya, full pump, terus sensor yang lain biasanya ini ya, sensor TPS ini yang di bawah ini, sensor, maaf bukan sensor TPS ya, tapi ini sensor engine oil ya. Nah, biasanya kendalanya seperti ini, ketika soket ini dicabut ya, tangan saya ini kelihatan ya, ini dicabut ya, nanti akan normal hilang berebetnya, dan kemudian tersangkanya adalah sensor ini yang rusak, sensor EOT ini. Nah, belum tentu itunya yang rusak teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa bisa berebet ya, kenapa bisa berebet. Oke, langsung saja. Seperti biasanya, berebet itu dikarenakan suplai BBM tidak lancar. Nah, ketika kita menemui berebet kemudian dicabut soket ini, kok bisa sembuh ya soket EOT, itu dikarenakan ketika ini dicabut ya, jadi sistem penyemprotan itu ikut kepada kepada sistem ECU yang bawaannya, maksudnya dia tanpa perintah dari sensor, ada program cadangannya, jadi tetap bisa jalan. Tapi nanti kelemahannya adalah busi akan hitam, bensin akan lebih boros. Nah, di situ ya, jelas ya, saya ulangi lagi. Ketika sensor EOT ini dicabut kok berebetnya hilang, karena itu dikarenakan injektor ini nyemprot menurut sistem bawaan yang ada di ECU tanpa adanya sensor EOT ya, paham ya. Nah, dari situ maka berebetnya hilang lah. Kemudian kita mencoba ganti sensor EOT ya, ternyata kadang tidak sembuh, kadang ya, karena penyakitnya itu kadang bukan dari sensor EOT, bisa dari ini injektor atau dari full pump yang lemah ya. Jadi seperti itu ciri-cirinya, karena bensin kurang ya, berebet. Nah, ketika sensor EOT dicabut, dia akan jalan dengan sistem yang bawaan ini, bawaan pabrik dari ECU ini, sehingga bensin akan lebih boros sehingga tidak berebet. Namun kelemahannya adalah nanti bensin akan lebih boros dan busi hitam akan sering mati businya. Nah, seperti itu kejadiannya kalau kita mencabut sensor EOT. Kemudian ada lagi penyelesaian dengan menambahkan ini, pada sensor ini dicabut ya, atau ditambahkan resistor. Nah, di situ saya kurang setuju teman-teman. Saya kurang setuju untuk penambahan resistor, karena nanti akan hambatannya stuck, tidak berpindah-pindah ya. Mesin dingin atau panas dia akan nyemprotnya segitu terus ya, akan biasanya dibikin boros, karena kalau dibikin irit nanti pas dingin nggak bisa nyala, susah nyala. Resistornya biasanya 22K. Nah, seperti itu untuk penambahan resistor. Nah, kemudian di sini yang kemarin saya alami seperti ini kasusnya, sama dicabut soket EOT lancar. Kemudian yang saya lakukan adalah pembersihan injektor, karena injektor ini adalah disetel seirit mungkin ya, disetel seirit mungkin. Jadi ketika ada sumbatan sedikit saja akan berebet mesinnya, karena disetel seirit mungkin ya. Memang ini lebih irit dari motor-motor karbu yang 100 cc ya. Nah, ini yang saya lakukan seperti ini.
Ini kita lepas. Nah, ini pada injektor ini lubangnya kecil sekali ini teman-teman. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah pembersihan bagian injektor. Nah, caranya seperti ini. Ini kita cabut ya, kita lepas. Nah, seperti ini. Nah, yang dibersihkan itu dari sini ya, dari atas dan dari bawah. Karena kalau kita membersihkan hanya dari atas di sini ada filter teman-teman. Nah, ketika saya ketok gini kemarin ada kotoran agak gede keluar dari atas sini. Dari atas ini. Nah, karena ini terpisah oleh katup ya. Di sini ada katup, ketika ini diisi soket dia akan membuka dan ini akan ngecerot ya, kayak ini ya, cerot gitu ya. Nah, maka ketika pembersihan dari sini juga disemprot, dari sini juga disemprot sambil ininya dibuka kalau bisa, sambil dipasang di aki, di tempel-tempelin di aki. Ini nggak apa-apa bolak-balik min plus ya, nggak masalah. Nah, yang terjadi pada motor yang saya kerjakan adalah sensor ininya ada sumbatan di sini karena filter full pumpnya kotor atau kotorannya lolos ya. Nah, jadi ketika bensinnya sumbatan itu menutup bensin, terjadi berebet ya, kemudian dicabut soket EOT-nya di sini menjadi hilang berebetnya karena dia bukaan ininya lebih gede dari ketika sensor ini dipasang. Jadi akan lebih boros, makanya tidak berebet teman-teman. Padahal penyakitnya itu bukan dari sensor EOT ini ya, dari ininya ada sumbatan, kemudian bensin tidak lancar sehingga berebet, kemudian dicabut soket EOT-nya, hilang berebetnya. Oke, di situ agak paham tidak teman-teman? Semoga paham ya. Penjelasannya memang seperti itu, memang sistem injeksi itu muter-muter, semua sensor berpengaruh jadinya. Kemudian ada lagi ya, ini tidak semua motor sama penyakitnya. Di sini saya jelaskan ya, penyakitnya di injektor itu tidak sama. Ini cuma langkah awal saja. Kalau di sini dibersihkan tidak bisa, berarti full pumpnya diukur harus 40 PSI. Full pump ini harus 40 PSI. Berarti kalau di bawah 40 berarti yang lemah full pumpnya, bukan ininya yang kotor. Kemudian ada solusi lagi, ini injektornya diganti punya Vario 125. Jadi agak gede ya, intinya biar bensinnya tidak tekor. Jadi bisa juga diganti untuk injektornya punya Vario 125. Namun sebelumnya saya sarankan dibersihkan aja dulu bolak-balik sampai bersih ya. Yang terpenting ketika membersihkan injektor ini, di tengah ini ada sekat, ada tutup atau klep ya. Ketika ini dialiri listrik dia akan membuka sehingga bensin mau keluar. Jadi pembersihannya dari sini dibersihkan sambil ini dikontak ya, dikasih setrum aki main plus, ini ada 2 colokan. Kemudian dari sini ya bagaimana caranya, di tiup juga, mungkin dikasih selang yang agak gede ya, selang bensin atau apa ya, selang bensin, kemudian disambung dengan cleaner ya. Selang bensin dimasukkan ke sini biar nyembur ke sini, jadi bolak-balik bersihnya maksimal. Nah, itu langkah yang saya lakukan sebelum memastikan injektor ini sudah tidak berfungsi lagi ya. Kalau langsung diganti Vario 125 mungkin lancar ya, tapi kan harus keluar budget lagi. Oke, jadi seperti itu kurang lebih teman-teman mengatasi Vario Honda Beat, Scoopy dan spasi injeksi ya, yang 110 cc. Jadi biasanya keluhannya berebet dan dicabut sensor EOT di sini sembuh. Nah, kendalanya diganti ini itu belum sembuh. Nah, kalau teman-teman menemui
sudah diganti injektor, diganti full pump, diganti sensor ini TPS dan sensor EOT tidak sembuh, berarti teman-teman tinggal ngecek jalur kabel teman-teman. Biasanya jalur kabel ke EOT ini ngeblur ya. Nah ini yang nyolok ke EOT ini kabelnya diganti yang lebih gede ya, karena ini serabutnya kecil. Seiring pemakaian waktu dia akan korosi sehingga kurang menyalurkan ke ECU nya kurang bagus. Atau kabel-kabel di sini yang sekiranya nekuk-nekuk itu bisa dicek ada yang putus atau tidak ya. Kalau sensor-sensor semua sudah diganti dan masih merebet. Nah, kemudian untuk khusus yang bit echo ya, bit echo itu pulpamnya harus kuat ya, rotaknya khusus ya, harus yang ori rotaknya kalau yang bit echo, karena dia harus pressure tinggi untuk membuat iritnya. Kalau diganti rotak yang biasanya nggak mau biasanya ya. Oke teman-teman, seperti itu kurang lebih cara memperbaiki penyakit bawaan Honda Beat FI yang berbet. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih.